Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang dakwah Islam dan asal-usul masuknya Islam di Nusantara. Baik, ini kelompok kami, ada saya sebagai Siti Gefira Warkain dan ada Dita Septiani Akibun dan ada Muhammad Ibki Lahilote. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama, teori masuknya Islam di Nusantara, yang kedua, proses perkembangan Islam di Nusantara, yang ketiga, corak Islam di Nusantara, dan yang keempat, kedatangan penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Nah, saya akan membahas teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama itu ada teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Pineapple, Snook, Hyonje, dan Mokut. Menurut teori ini, ditemukan adanya persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Nusantara dengan umat Islam di Gujarat. Mazhab yang dianut oleh kedua komunitas muslim ini adalah mazhab Syafi'i. Bukti dari teori ini adalah ditemukannya batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297. Selanjutnya ada teori Bengal. Teori ini mengatakan bahwa Islam Nusantara berasal dari daerah Bengal. Teori ini dikemukakan oleh S.Q. Fatimi. Teori Bengalnya Fatimi ini juga didasarkan pada teori nisan. Menurut Fatimi, model dan bentuk nisan Malik Al-Saleh, Raja Pasai, berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Selanjutnya ada teori Coromandel dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Neil Morrison dengan mendasar pada pendapat yang dipegangi oleh Thomas W. Arnold. Ada persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Nusantara dengan umat Islam di Coromandel dan Malabar, yaitu mazhab Syafi'i. Menurut Morrison, ketika terjadi Islamisasi Pasai tahun 1292, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Untuk itu, tidak mungkin kalau asal-muasal penyebaran Islam berasal dari Gujarat. Selanjutnya ada teori Arabia. Teori ini mendasar pada teori mazhab. Ditemukannya adanya peninggalan mazhab keagamaan di Sumatera dan Jawa yang bercorak Syiah. Jika disebutkan adanya ulama fikih yang dekat dengan sultan yang memiliki keturunan Pasai, seorang berasal dari Shiraz dan seorang lagi berasal dari Lif Hamam. Selanjutnya ada teori Mesir. Teori yang dikemukakan oleh Kajizer ini juga mendasar pada teori mazhab dengan mengatakan bahwa ada persamaan mazhab yang dianut oleh penduduk Mesir Nusantara, yaitu mazhab Syafi'i. Teori Arab Mesir ini juga dikuatkan oleh Nieman dan De Hollander. Proses perkembangan Islam di Nusantara terdapat 4 jalur. Yang pertama yaitu jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur pendidikan, dan jalur kesenian. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu terkait tentang jalur perdagangan, di mana diperkirakan pada abad ke-7 dengan abad ke-11 Islam telah masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan, begitu juga dengan perkembangannya oleh para saudagar dari luar maupun Indonesia sendiri. Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pada pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra, Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait tentang jalur perkawinan, di mana saluran Islamisasi melalui perkawinan yakni antara pedagang atau saudagar-saudagar dengan wanita pribumi juga merupakan bagian yang erat berjalin dengan Islamisasi. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum kawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Kemudian jalur pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja-raja berperan besar dalam proses islamisasi tersebut. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan, yaitu mendirikan pondok-pondok pesantren, merupakan tempat pengajar agama Islam bagi para santri. Mereka setelah belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab-kitab, setelah keluar dari suatu pesantren itu
maka akan kembali ke masing-masing kampung atau desa-desanya untuk menjadi tokoh keagamaan. Setelah itu, pada jalur kesenian, saluran Islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan ini terlihat pada Masjid Kuno Demak, Sendang Duur Agung Kesepuh di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, Ternate, dan sebagainya. Kemudian di sini saya akan membahas terkait tentang corak Islam di Nusantara. Adapun corak awal Islam dipengaruhi oleh tasawuf, antara lain terlihat dalam berbagai aspek. Ada 3 aspek yang terlihat, yaitu aspek politik, aspek hukum, dan aspek bangsa. Menurut Abdul Hakim Hasan, sebagaimana dikutip oleh Simuh dalam bukunya Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam, menyatakan tasawuf adalah proses pemikiran dan perasaan yang menurut tabiatnya sulit didefinisikan. Tasawuf falsafi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kajian dan jalan esoteris dalam Islam untuk mengembangkan kesucian batin yang kaya dengan pandangan-pandangan filosofis. Baik, selanjutnya corak sufistik tasawuf falsafi sampai abad ke-17. Tasawuf yang berperan penting pada masa awal tasawuf falsafi yang dapat dikategorikan sebagai tipe mistik keterhinggaan yang perwujudannya identik dengan paham wahad al-wujud. Selanjutnya, pengaruh tasawuf falsafi di Nusantara. Menurut Naguib Al-Atas, sebagaimana dikutip oleh M. Solihin mengenai pemikiran Al-Fansuri tentang tasawuf, kelihatannya banyak dipengaruhi paham wahdatul wujudnya Ibn Arabi. Ajaran wujudiyah Hamzah ini kemudian dikembangkan oleh muridnya Samsudin Sumatrani. Kebanyakan peneliti berpendapat hubungan mereka adalah guru dan murid. Paham martabat 7 nilai yang membedakan antara Samsudin Sumatrani dengan gurunya Hamzah Fansuri, yang mana dalam ajaran Hamzah tidak ditemukan pengajaran ini. Namun, keduanya dikategorikan sebagai penganut paham wahdat al-wujud. Selanjutnya, perkembangan Islam masa penjajahan di Nusantara. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi merupakan awal penjajahan politik terhadap Nusantara. Portugis menguasai Malaka selama beberapa tahun, meskipun akhirnya harus menyingkir akibat perlawanan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selanjutnya di tahun 1596 Masehi, Belanda di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman menginjakkan kakinya di pelabuhan Banten. Belanda menjalankan politiknya dengan cara memecah belah antar suku, antar daerah, antar agama, bahkan antar sesama kaum muslim. Akibatnya persatuan bangsa menjadi tercerai-berai, kekuatan Islam menjadi lumpuh. Dalam keadaan semacam itu, ulama mengambil strategi perlawanan dengan cara menolak bekerja sama dengan pemerintah Belanda yang disebut strategi politik non-kooperatif. Salah satu cara yang diterapkan oleh ulama-ulama terdahulu adalah dengan mendirikan pondok pesantren, madrasah, langgar atau musola. Perjuangan melalui jalur pendidikan yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu dalam jangka panjang sangat menguntungkan untuk memupuk jiwa keislaman. Sama halnya sistem perjuangan di atas melawan penjajah diterapkan juga pada penjajahan Jepang. Sikap Jepang ini tampak dari dekret yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Jepang pertama di Jawa, yaitu Jenderal Imamura, yang melarang aktivitas politik bangsa Indonesia dengan sanksi hukuman bagi yang melawannya. Namun demikian, sikap ulama terhadap Jepang lebih mengedepankan sikap lunak dan diplomatis dibanding terhadap Belanda. Sikap ini mempermudah memperoleh kemenangan akhir bangsa Indonesia tanpa harus menambah banyak korban lagi. Rangkaian perjuangan panjang dan melelahkan yang dilakukan bangsa Indonesia di bawah pimpinan ulama di atas terbukti bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah Portugis, Belanda, dan Jepang hingga berujung pada kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Sekian materi singkat dari kelompok kami. Semoga bisa menambah wawasan dari teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi